Saya Benediktus Beri SPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Don Bosco Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Islam Sumatera Utara. Kali ini saya akan menyajikan video PPL siklus kedua dengan materi teks anekdot. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, syukur ya. Kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bertemu dalam tatap muka virtual ini. Ini yang kedua kalinya kita bertemu secara virtual. Pada 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, karena minggu kemarin kita hari Selasanya libur. Ya, kurang lebih 3 minggu yang lalu kita bertemu secara virtual. Ya, ada yang baru berjumpa pada pertemuan kedua ini. Jadi Bapak mengucapkan selamat datang, karena kemarin mungkin ada gangguan atau masalah lain. Kemudian untuk yang belum hadir ya, kita berharap mereka segera bergabung bersama kita. Baik, seperti biasa kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mohon berkat kepada Tuhan agar segala sesuatu yang kita rencanakan, yang akan kita lakukan, yang kita harapkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, Bapak persilakan kepada Nak Petronila, silakan Nak Petronila memimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Petronila yang sudah mengantar kita dalam suasana doa. Semoga sesuai dengan harapan tadi, segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Baik, Andreas, Bapak mau tanya nih, teman-teman apakah hadir semua? Kita ada 37 ya. Ini Iya, Pak. yang baru hadir sepertinya 28, mungkin kurang 2. Jadi kurang 3 dengan Bapak. 25 ya. Jadi masih ada belasan teman-teman kita yang belum bisa hadir. Oke. Iya, Pak. Baik, Bapak izin share screen dulu ya. Nah, ini salin dia yang Bapak buat. Jadi materi yang kita pelajari itu kurang lebih seperti yang minggu lalu. Sama sebenarnya, sama, bukan kurang lebih tapi sama, menciptakan kembali teks anekdot. Oke. Bapak mau tanya untuk yang minggu lalu yang ikut, yang tidak ikut mungkin juga barangkali sudah tahu. Apa yang kita pelajari terkait dengan menciptakan kembali teks anekdot ini? Ada 2 hal kemarin yang kita pelajari. Boleh, siapa yang ingin menyampaikan tanggapannya? Mengubah teks narasi menjadi dialog. Mengubah teks anekdot bentuk narasi ke dalam bentuk dialog. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mengekspresikan teks anekdot, teks dialog anekdot untuk diperankan. Baik, jadi ada 2 hal itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita masih sama seperti minggu lalu. Artinya pertemuan kita pada hari ini, kita ingin memastikan bahwa kita sungguh mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran di minggu lalu dan hari ini kita mantapkan lagi. Ya. Tujuan kita masih sama, yaitu melalui pembelajaran discovery learning, serta didik mampu menerapkan nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif memproduksi teks anekdot yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan masih ingat kelompoknya kemarin, masih ingat? Masih ingat dengan kelompoknya kemarin? Ya, ini Bapak ya. Pak. Ya, boleh yang minggu lalu belum tahu kelompoknya yang mana, boleh dilihat ini, dicatat. Sebentar lagi kita akan berdiskusi dalam kelompok di ruang breakout room. Oke, kalau sudah ingat kita lanjut. Ini stimulus 1. Ini adalah salah satu tugas dari teman kita yang sudah diserahkan kepada Bapak. Nah, ini pertanyaan terkait dengan stimulus ini. Sekarang Bapak berlanjut. Sudah jelas yang ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau menyimak video. Ya, menyimak video dari teman-teman yang sudah mengirimnya. Nah, sambil menyimak itu,
Kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya? Itu pertanyaannya ya. Bapak putarkan sebentar, tidak perlu ditanggapi, nanti dibahas di kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak sharekan dulu videonya. Dalam kedai perguruan tinggi, terdapat mahasiswa yang sedang berdiskusi, yaitu Sunu dan Reski. Di suatu waktu yang tidak terdeteksi, terdapat dua orang politisi muda. Yang satu bernama Iqbal dan yang satu bernama Adam. Mereka berdua sedang mengobrol di warung kopi di sekitar Senayan. Maklum, mau merakyat. Lalu mereka berdua pun terlibat percakapan yang seru. Baik, sudah ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi di ruang breakout room. Bapak akan buat 9 ruangan. Yang kalian diskusikan yang pertama terkait dengan teks yang tadi Bapak bagikan. Kira-kira 3 pertanyaan tadi, silakan dijawab terkait dengan 3 pertanyaan berkaitan dengan teks pertama. Lalu terkait dengan 2 video ini, pertanyaannya yang perlu kalian diskusikan dalam kelompok adalah apa kekurangan dan kelebihan dari kedua video tersebut. Nah, silakan disampaikan di mana letak kekurangannya, baik dari segi penyajiannya, dari intonasinya, dari ekspresinya. Oke, jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Kalau gitu Bapak buat ruang breakout room-nya. Sebentar kita akan masuk ke ruang. Oke, kita berdinamika di dalam ruang breakout room kurang lebih 30 menit ya. Jelas? Iya, Pak. Jelas. Oke, silakan bergabung ya. Silakan berdiskusi. Halo kelompok 7, gimana? Kelompok 9 ya. Bagaimana? Saya udah dapat jawabannya Pak, tapi buat yang untuk teks cara tanda bacanya. Ah ya, tapi boleh didiskusikan dengan teman-teman. Siapa tahu yang Pito maksudkan mungkin menurut yang lain bukan yang itu. Boleh didiskusikan ya. Halo, ini kelompok 7 yang tadi disaksikan videonya. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, gimana diskusinya? Sudah sejauh mana yang dibahas? Sudah hampir sedikit selesai lah, Pak. Sedikit selesai. Tapi paham ya maksudnya apa yang harus didiskusikan? Paham, Pak. Iya, paham ya. Oh, Andreas tinggal mempersilahkan kelompok mana yang ingin menyampaikan tanggapan tentang persoalan yang pertama, kemudian yang kedua. Silakan ditunjuk kelompok mana duluan. Baik, selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan video dan stimulus satunya. Silakan kelompok 3. Oke, yang pertama dari stimulus 1 ya. Kalau menurut saya dari stimulus 1, dari ejaan, kalau menurut saya itu tidak ada yang salah sih. Cuma ada satu bagian yang menurut saya kurang enak dipandang lah. Yang ingin menanggapinya, silakan siapa? Perkenalkan, nama saya Vito Syarahid dari kelompok 9. Kurangnya pada saat teks dialog wajib menggunakan tanda petik di depan dan di akhir kalimat. Oke. Apakah masih ada? Nama saya Patrick Kevlia Soma dari kelompok 2. Ini kan habis titik itu seharusnya huruf kapital. Yang di bagian mana? Di bagian dialognya semua, itu kan ada titiknya tuh. Ya. Seharusnya kan habis titik itu spasi baru huruf kapital, tapi di sini huruf kecil semua. Ya, apakah masih ada? Saya. Perkenalkan, nama saya Petronila, saya dari kelompok 7. Kesalahan penggunaan ejaan dan tanda bacanya tidak memiliki huruf kapital pada awal dialog dan pada nama seseorang. Tidak ada tanda petik 2 di awal dan di akhir dialog. Penggunaan tanda titik dan tanda koma masih banyak yang salah. Dan di bagian dialog, di bagian kata anak-anaknya tidak memiliki tanda strip. Dan di bagian dialog Jono menyambung ke dialog guru. Oke, terima kasih. Dari kelompok berapa, Petronila? Kelompok 7. Apakah masih ada yang lain? Lanjut video. Untuk kelompok 7. Baik, pada video kelompok 4, kekurangan
kekurangannya, intonasinya masih kurang, ekspresinya mengekspresikan dialognya tidak ada, dan kelebihannya teknik penyajiannya bagus. Itu saja. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Ada tanggapan dari yang lain? Charles ingin menyampaikan sesuatu, silakan Charles. Kalau menurut saya video pertama itu saya setuju Pak dengan Petronila. Beberapa kalimat itu ada intonasinya yang dapat, itu kelebihannya, kekurangannya ekspresi wajahnya kurang karena tidak menggunakan video, dan ada beberapa kalimat juga yang intonasinya kurang dapat. Itu ya Pak. Baik, mungkin hanya ini dapat kita presentasikan bersama dalam kegiatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkata saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Diri. Baik, terima kasih Andreas Wetakendo yang sudah memandu diskusi kita. Baik teman-teman, ini masih nampak ya PT Papa ini, kegiatan stimulus yang satu. Iya Pak. Ya, beberapa tadi sudah paham di mana letak kekeliruannya. Kalau tadi ada Charles mengatakan tidak ada yang salah, menurut Bapak justru, dan menurut penilaian teman-teman juga dari tadi, ini malah banyak kekeliruannya Charles. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Perlu kita ketahui bahwa setiap kali kita menulis teks dialog, itu setelah nama tokohnya ini, kita harus beri tanda titik 2. Titik. Satu kali saja, tidak perlu kita kasih titik sampai ke bawahnya lagi. Kalau ada sambungannya seperti ini, cukup satu saja. Lalu memulainya lagi dengan tanda petik. iya, Pak. tanda petik 2. Setelah tanda petik 2, hurufnya bagaimana? Huruf kapital. Iya, huruf kapital. Terus misalnya kalau di sini seperti yang dikatakan Claudia tadi, kita semua koma. Ini kan tidak ada spasi, harusnya di Spasi, ada spasi. ya, di spasi. Yaitu kesalahan yang banyak ditemukan di sini ya, penggunaan ejaan dan tanda bacaan. Ejaan berarti terkait dengan penggunaan huruf ya. Kalau tanda baca berarti tanda titik, koma, tanya, seru. Tanda petik, tanda titik 2 dan lain sebagainya. Lalu ya ini coba Bapak simpulkan. Teks anekdot bentuk dialog pada bagian abstrak itu dimulai dengan narasi ya. Lalu preposisi kata depan di dan ke penulisannya dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Berikutnya kita perhatikan kesimpulan untuk yang video. Yang pertama, kalau kita membuat sebuah video, mulaikan dulu dengan urutan, kan kalau kita nonton film itu ada deng deng, itu apa tuh? Opening. Pembuka. Jadi ada pembukanya. Deng deng. Tadi kita lihat yang video kedua itu sudah benar urutannya. Jadi setelah opening kayak gitu, mereka perkenalan dulu namanya. Setelah itu baru masuk ke isinya. Nah, setelah isi apa lagi kalau gitu? Penutup. Penutup. Ya, penutup. Jadi ada penutupnya juga. Nah, begitu urutan videonya. Oke, itu kesimpulan dari Bapak, dari kita semua lah, bukan dari Bapak, tapi dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Sudah semakin jelas? Jelas Pak. Jelasnya apa, Charles? Dapat Pak kesimpulannya pada hari ini Pak. Ya, dapat. Dari semua. Iya. Artinya bahwa dalam menulis teks anekdot bentuk dialog itu kita harus memperhatikan ejaan dan Tanda bacanya. iya, ejaan dan tanda baca ya. Baik. Kalau kita ingin membuat video tadi, apa yang harus kita perhatikan? Ekspresinya Pak. Ekspresi, Intonasi dan ekspresi Pak. intonasi dan ekspresi. Terus apa lagi? Pemenggalan kata, Pak. Pemenggalan kata apa lagi? Urutan. Urutan videonya, Pak. Urutan videonya harus ada opening, isi, dan penutup. Iya, terima kasih. Baik, jadi pertemuan kita hari ini seperti itu ya. Tugas kalian setelah ini, silakan kerjakan LKPD yang Bapak sudah bagikan tuh ya. Mengubah teks anekdot bentuk narasi ke dalam bentuk anekdot. Iya. Di LKPD yang Bapak bagikan, yang terbaru ya. Lalu yang kedua, nah sekali lagi, sekarang kalian membuat videonya lagi. Jadi kemarin buat video, sekarang juga masih buat video yang sama, buat video anekdot. Tapi teksnya ada di situ, yang di LKPD 2. Itu siapa berani. Sama, semuanya pakai teks itu. Baik, peserta didik yang Bapak kasih, Bapak banggakan. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang aktif dalam pembelajaran hari ini. Bapak senang, ini jauh lebih aktif dibandingkan minggu lalu. Kalau minggu lalu itu malu-malu, sekarang sudah lebih asik Bapak lihatnya. Oke,
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih atas kerjasama kita, atas kebersamaan kita pada hari ini. Pramudia Anantatur berkata, mari kita menulis, sebab menulis itu artinya kita bekerja untuk sebuah keabadian. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau dia tidak menulis, dia akan ditelan zaman. Tapi kalau orang menulis, dia bekerja untuk keabadian. Kita akhiri dengan doa. Rosari Elsa, silakan Rosari Elsa pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya ya.